menyuruh manusia itu, diciptakannya manusia itu untuk apa? Hah? Ada yang tahu? Berzikir. Berzikir, beribadah, taat kepada Allah, Untuk melakukan perintah Allah. melakukan perintah Allah, Dan menjauhi larangan Allah. kebaikan, menjauhi larangan. Ada lagi? Apa? Tidak mengerti syaitan. Hah? Tidak mengikuti setan. Iya. Memang ya, kita hidup di dunia ini, intinya kalau dalam Al-Quran itu, tidaklah aku menciptakan manusia dan jin untuk menyembah kepadaku, kata Allah. Jadi tujuannya seperti itu. Cuman kita itu memang perangnya di situ. Makanya Rasulullah itu ketika perang Badar selesai, perang yang paling besar, ada perang lebih besar lagi katanya. Perang melawan hawa nafsu. Artinya apa? Perang melawan diri sendiri. Kalau kamu bisa menaklukkan diri sendirimu, bisa taat kepada Allah, itu adalah orang yang benar-benar meraih kemenangan. Makanya ada ini kisah seorang guru. Guru itu Masya Allah ya, ibadahnya banyak, sedekahnya ilmunya kitabnya biasa aja ya. Pokoknya puasanya semuanya banyak, sempurna gitu. Maksudnya enggak sempurna banget, cuman guru ini disebut orang yang paling mulia pada zamannya. Sampai orang seluruh dunia itu kenal sama beliau. Ya. Habis itu ketika si guru ini, seorang guru ini meninggal dunia, wafat, semua muridnya itu semuanya tuh menangisi semua, merasa kehilangan. Akhirnya si guru ini sudah gak ada lah ini. Selang beberapa hari, ada seorang muridnya, santrinya, itu bermimpi dan menceritakan kepada yang lain bahwa si murid ini melihat si guru itu tersenyum dalam kuburnya. Tersenyum dalam kubur. Si murid ini pasti mikirnya, wah, ternyata guru saya di alam kubur bahagia sesuai dengan apa yang dikerjakan di dunia. Amalnya banyak, ngajinya banyak, puasanya banyak, sholatnya banyak. Memang ketika dunia hanya untuk beribadah kepada Allah. Akhirnya nanyalah si murid ini dalam mimpinya kepada gurunya, wahai guru, bagaimana kondisi jenengan di alam kubur? Alhamdulillah saya bahagia. Oh, alhamdulillah gitu. Terus ditanya lagi sama si murid, pasti berkat amalannya panjenengan ya guru. Jadi berkat amal-amal kebaikan yang telah dilakukan oleh guru tersebut. Loh, enggak. Bilangnya enggak. Bilangnya tidak. Malah si guru ini bilang gini, saya bahagia di kuburan ini, di alam barzakh ini, bukan karena ibadah saya, bukan karena ngaji saya. Meskipun ngaji saya banyak, puasa banyak, sholat banyak, ilmu banyak, itu ternyata ditolak sama Allah. Ibadahnya yang banyak itu ditolak sama Allah. Kaget kan si murid, loh kok bisa guru gitu?
Padahal kan di dunia sampean sudah ngaji, puasa, ibadah, sholat gini, semuanya dilakukan. Iya, saya itu memang melakukan semua itu. Tapi ada satu amalan saya yang membuat seluruh amal ibadah saya itu diterima. Gara-gara satu amalan yang rasanya agak spesial, biasa saja, tapi itu bisa membuat menerima seluruh amal saya gitu. Amal ini kecil, tapi bisa membuat amal yang besar saya itu ikut diterima gara-gara amal yang kecil ini loh. Heran sebut, loh apa itu guru gitu? Apa guru itu? Amalan apa yang kecil itu yang bisa membuat amalan besarnya sampean bisa diterima gitu? Aslinya amal besarnya ditolak, tapi gara-gara satu amal itu semuanya diterima sama Allah. Yaitu ketika saya lagi baca kitab tengah malam, baca kitab dan menulis sebuah kitab, mengarang kitab lah ini kan ilmunya tinggi. Ada seekor lalat yang masuk ke dalam tintanya saya untuk nulis dulu. Kan dulu tintanya gak pakai bolpen kan, pakai tinta gitu nulis, dicelupin lagi nulis lagi. Nah, ada seekor lalat yang kehausan masuk ke dalam gelas tinta saya. Dan lalat tersebut saya biarkan sejenak, saya berhenti nulisnya sampai lalat itu selesai minum. Ketika sudah pergi lalatnya itu saya nulis lagi. Ternyata gara-gara amalan kecil itu semua amalan besar saya itu keterima. Heran muridnya. Kok bisa gara-gara lalat kecil itu minum bisa menerima semua? Iya. Allah kenapa? Allah itu Maha Rahmat. Rahmat itu pemberi kasih sayang. Artinya rasa kasih sayangmu terhadap lalat itu yang membiarkan dia minum karena kehausan terus pergi, itu yang tulus dari kamu. Ya. Karena itu yang tulus, yang kecil itu semua amalnya bisa keterima. Makanya katanya Kiai Haji Maimun Zubair itu gini ya. Nanti saya ceritakan ceritanya Kiai Maimun Zubair itu habis ini. Dawuhnya Kiai Maimun Zubair itu bilang gini. Ketika kamu melihat binatang kecil yang sedang kesakitan, mau gini contohnya ketika kamu masuk kamar mandi, ada semut tenggelam gitu di air. Kamu ambil, kamu selamatkan, taruh di tembok. Jangan sampai meremehkan amal sekecil itu. Siapa tahu amal yang kecil itu yang bisa membuat amalmu yang lain diterima. Ya. Ada binatang apa kamu tolong, itu kalau kamu tulus itu bisa diterima oleh Allah. Ya jangan yang berbahaya. Kalau yang berbahaya beda lagi. Maksud dari hadis tersebut, lalat itu kan haus dalam keadaan lemah. Nah, ketika makhluk itu kamu kasih kesempatan untuk minum terus pergi lagi, itu tidak merugikan kamu kan. Ketika kamu ke kamar mandi, ada semut semuanya di bak mandinya, terus kamu angkat, terus kamu tolong, itu siapa tahu amal yang kecil itu karena keikhlasanmu, ketulusanmu menolong makhluk kecil ini bisa menerima amal. Nah, saya sekarang cerita Kiai Haji Maimun Zubair ini. Kalian biar tahu, Kiai Haji Maimun Zubair itu adalah salah satu kiai yang paling terkenal ketika belum wafat di Indonesia. Keterkenalannya itu sampai ke Arab Saudi. Suatu saat Kiai Haji Maimun Zubair ini suka sekali sholawatan sa'duna fid dunya fauzuna bil ukhra bi khadijatal kubra
wa Fatimahaz Zahra. Setiap hari yang namanya Kiai Muhammad Zubair itu selawatan itu. Setiap hari. Karena suka, seneng gitu. Akhirnya apa? Suatu ketika Kiai Haji Maimun Zubair ini wafat. Wafat di Mekah dalam keadaan umroh. Wafat di Mekah dalam keadaan umroh, otomatis dikuburkan di Mekah. Ketika beliau ini, Kiai Haji Maimun Zubair ini dimakamkan di Mekah, perhatikan. Ketika dimakamkan di Mekah, makam di Mekah ini tidak selamanya. Tidak selamanya. Jadi kalau semuanya ada orang meninggal di Mekah ya, 1 tahun dia di pemakaman itu, nanti akan setahun berikutnya pemakaman kamu itu akan dipindah gitu. Makamnya kamu itu akan dipindah ke tempat lain. Semuanya. Perhatikan nanti dulu. Jadi ketika termasuk Kiai Haji Maimun Zubair ini, ketika dimakamkan di Mekah, di areanya makamnya Siti Khadijah itu, kan senangnya sholawatnya yang ada Siti Khadijahnya itu. Dia dimakamkan di situ, ketika mau dipindah sama pengurus pemakaman di sana itu, Kiai Haji Maimun Zubair itu kulitnya semuanya, kain kafannya masih utuh dan wangi. Semuanya masih ada, masih berbentuk dalam, masih ada semuanya. Akhirnya di tahun kedua itu, ketika mau dipindah, semuanya kan dipindah makamnya, kecuali Kiai Maimun Zubair itu nggak dipindah, ditunggu tahun selanjutnya. Kalau sudah istilahnya sudah berubah, maksudnya kondisinya sudah, jenazahnya sudah kayak berbaur menjadi abu gitu kan, sudah tinggal tulang belulang, baru dipindah. Akhirnya ditunggu sampai tahun kedua. Tahun kedua semua pemakaman dilihat lagi sama petugasan itu. Kiai Maimun Zubair itu masih berbentuk, masih ada jasadnya dan masih wangi. Sampai petugas pemakamannya itu nangis ketika melihat jenazahnya Kiai Maimun Zubair, nangis. Ini punya amalan apa orang Indonesia ini? Dan ditunggu sampai tahun ketiga, ditunggu lagi sama petugasnya itu. Petugasnya itu sudah menginfokan ke keluarganya di Jawa Tengah, kan punya pondok di Jawa Tengah itu. Bilang ke keluarganya, ternyata tahun ketiga masih wangi dan tidak rusak jenazahnya. Dilihat sampai 3 kali. Akhirnya setelah itu paten Kiai Haji Maimun Zubair tidak akan dipindah di area pemakamannya Siti Khadijah. Tidak akan dipindah dan tidak akan dilihat lagi. Karena sudah 3 kali dilihat jenazahnya masih utuh dan berbau wangi. Otomatis ini bukan orang biasa, katanya orang sana. Otomatis ini punya amal-amalan yang diterima oleh Allah sampai jasadnya itu tidak rusak ditelan bumi. Tetap. Ya, jadi Kiai Maimun Zubair itu satu-satunya orang Indonesia yang pemakamannya itu ada di sekitar pemakamannya Siti Khadijah. Itu sangat spesial itu. Ya, orang yang sudah menang di dalam kubur udah kayak gitu itu berarti insya Allah Jadi itu yang saya sampaikan. Apa mau nanya apa, Bu? Kalau kita mau nyelesai udah mata. Apa? Nyelesai kemana? Habis sama gila. Dek Kiai itu. Loh, keluarganya boleh ke sana, boleh mengunjungi. Ziarah. Loh, setiap tahun umroh keluarganya itu. Loh, itu kan keluarganya pondok pesantren. Setiap tahun umroh dan mengunjungi, menziarahi makam abahnya. Hah? Ya enggak bayar. Cuman keluarganya itu kaya.
bukan kaya lagi. Satu keluarga besar. Perhatikan, kamu kalau megang HP, makanya manfaatkan HP-nya itu untuk kebaikan. Cari di situ ceritanya Kiai Haji Maimun Zubair. Pasti kalian akan terkesan.